Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Arini Suci. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2019, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Berdirinya saya di sini adalah sebagai syarat dari kelulusan ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Politik Keuangan Negara oleh Bapak Budi Kurniawan. Jadi sesuai dengan materi yang diberi adalah bagaimana kita memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu virus corona dan gejala-gejalanya. Coronavirus atau COVID-19 sudah menghebohkan warga dunia pada awal tahun 2020. Coronavirus atau Coronavirus Disease 19 adalah sekelompok virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales yang bisa menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia. Penyebaran virus ini bisa melalui aerosol atau tetesan yang keluar dari tubuh penderita saat bersin dan batuk. Tetesan ini ketika masuk ke tubuh orang lain menyebabkan terjangkitnya penyakit, lalu melalui kontak fisik, yaitu pada saat penderita melakukan kontak fisik dengan orang lain, virus akan menempel pada permukaan kulit orang tersebut, dan apabila orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya, virus akan masuk ke dalam tubuhnya lalu memperbanyak diri menghasilkan virus-virus baru atau disebut juga replikasi. Gejala yang terjadi pada orang yang terinfeksi antara lain demam tinggi, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sakit atau kesulitan bernafas, dan sakit kepala. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah hindari mengonsumsi daging dan telur mentah, hindari area berasap atau merokok, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata, tutup mulut sebelum batuk atau bersin, melakukan social distancing, dan berolahraga yang rutin. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh Anda. Semoga kita terlindungi dari virus corona ini. Terima kasih. Virus ini telah menyebar dari kota Wuhan di negara Cina dan penyebarannya sampai ke lintas benua. Virus ini masih satu keluarga dengan virus SARS dan virus MERS. Menurut peneliti, virus ini disebabkan oleh hewan-hewan liar dan dapat menular melalui hewan ke manusia atau manusia ke manusia. Dapat ditularkan dengan cara bersin, batuk, bersentuhan, ataupun dengan melalui media atau benda seperti uang, handphone, gagang pintu, dan sebagainya. Apa saja sih gejala virus corona ini? Virus corona ini mempunyai gejala-gejala yang hampir mirip seperti penyakit influenza. Antara lain demam, batuk selama 5 atau sampai 6 hari, dan disertai bersin-bersin selama 10 hari. Diikuti gejala lain yang menyebabkan suhu tubuh manusia menjadi tinggi atau melebihi normal. Apa yang harus dilakukan jika kita mengalami gejala tersebut? Jika kita mengalami gejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi di rumah sendirian dengan tidak berpergian keluar rumah dan bertemu orang lain. Jika kita mengalami gejala yang cukup berat, silakan periksakan diri Anda ke dokter untuk pengecekan lebih lanjut. Yang kedua, apa saja dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini? Nah, COVID-19 ini berpengaruh juga loh terhadap perekonomian negara kita, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran serta meningkatkan tingkat kemiskinan negara. Contohnya seperti korban PHK. Viral di media sosial ketika puluhan karyawan retail dikabarkan di PHK. Dalam video ini terlihat para karyawan menangis dan berpelukan ketika mendengar kabar bahwa perusahaan tempat mereka bekerja akan tutup selamanya. Ya Allah. Dalam video amatir ini, puluhan karyawan retail di Depok terdengar menangis ketika mengetahui tempat mereka bekerja akan ditutup selamanya. Video ini dibenarkan oleh pimpinan unit kerja Serikat Pekerja retail tersebut di Depok. Dirinya mengatakan video ini berasal dari perusahaan retail tanggal 4 April lalu.
Pihak perusahaan beralasan menutup usahanya dan mem-PHK karyawan karena tidak bisa lagi menutupi beban operasional sebagai dampak dari pandemi virus corona yang menyebabkan penjualan menurun drastis. Dan tak hanya itu, pendapatan penghasilan pedagang maupun jasa juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Kemudian, dampak COVID-19 juga berdampak terhadap dunia pendidikan. Karenanya Presiden Jokowi mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran virus. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar daring. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. PPKN kan ranahnya ke sikap ya. Sikap ini yang kesulitan sebenarnya di guru PPKN itu karena melihat karakteristik anak, sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran. Karena kalau kita menggunakan home learning ini semuanya sama gitu. Kita hadapkan dengan murid dengan karakteristik yang munculnya di layar kita tanpa pernah kita tahu sikap dan perilaku dia sebenarnya seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sebenarnya kelemahan di home learning untuk khususnya mata pelajaran PPKN. Tapi kita mungkin bisa cari solusi lain, misalnya dari segi kedisiplinannya. Apakah anak sudah join kelas dengan tepat waktu? Sementara itu, psikolog Seto Mulyadi meminta para orang tua untuk sabar dan kreatif dalam mendampingi anak-anaknya yang menjalani belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya akan memberi contoh sebuah kurva terhadap tadi berita seorang penjual jasa yaitu konveksi yang biasanya ramai permintaan untuk menjahit. Sekarang saat wabah ini datang permintaannya menurun. Nah, ini saat sebelum dia terkena corona permintaannya sebelum corona. Ini D0 ya, ini permintaannya sebelum corona datang. Nah, sekarang setelah corona datang menjadi turun dan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu contoh kurvanya. Nah, terus selanjutnya kasus tadi berita juga ya,
Kalau yang ini berita bapak penjual atau pemilik warung tadi, ia mengalami penurunan sekitar 50% saat ini. Nah, contoh kurvanya saya gambarkan. Ini price levelnya. Ini X, ini Y. Ini tahun ya. Nah, di sini tersebut tahun 2019. Ini tahun 2020. Tahun 2020 dia saat pandemi ini menurut sekitar hampir 50%. Berarti di sini 50%. Sebelum terjadinya wabah ini dia kira-kira hanya menurun 20%. Nah, jadi seperti ini kurvanya. Ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal. Penyebaran pandemi global COVID-19 ini tak hanya beresiko bagi kesehatan masyarakat, tetapi implikasi atau dampak besar juga pada perekonomian dunia, dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5%. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan stimulus tambahan untuk menjaga ekonomi tanah air dampak dari virus corona. Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Stimulus fiskal yang diberikan diantaranya pajak penghasilan, pasal atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, dan PPh 25 badan yang ditangguhkan untuk industri manufaktur. Sementara stimulus non-fiskal yang diberikan diantaranya simplifikasi aturan ekspor-impor. Keputusan ini masih akan dibahas di rapat terbatas dengan Presiden pada pekan ini. Stimulus dan insentif untuk menjaga perekonomian karena merebaknya virus corona. Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini. Mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah. Untuk paket non fiskalnya nanti juga mengenai masalah ekspor dan impor. Peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi sehingga untuk impor bahan baku menjadi lebih simple dan mudah. Nanti ada beberapa peraturan yang akan disimplifikasi atau duplikasi seperti beberapa peraturan di kementerian seperti perdagangan, Badan POM itu nanti akan disederhanakan. Kemudian lebih dari 749 HS Code yang lartasnya akan dihilangkan, itu sekitar lebih dari 50%. Ini sedang difinalkan ya untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk. Rekomendasi dalam kebijakan fiskal seharusnya dilakukan pemfokusan dan realokasi belanja APBN dan juga belanja di Pemda APBD di daerah-daerah. Memfokuskan di bidang kesehatan dalam upaya COVID-19, kemudian social safety net atau bansos, bantuan sosial. Selanjutnya pemfokusan pada insentif ekonomi bagi pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM sehingga bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Universitas Lampung, berkarya dan berinovasi untuk bangsa.